Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Salatu wa salaman daimain mutalazimain ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali kita mengucapkan puji syukur atas limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan. Malam hari ini sama-sama kita berkumpul kembali di dalam majelis ilmu yang insyaallah barokah. Salawat berangkai salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah, setiap kita pasti ingin mendapatkan syafaatnya baginda Nabi. Salah satu daripada cara untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi itu, di samping kita cinta kepada baginda Nabi, kita mengamalkan sunnah baginda Nabi, kita juga harus mencintai zuriatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai anak keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita jangan terlalu banyak ikut campur dalam urusan keluarganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak melihat di media sosial orang yang ikut-ikutan mencaci maki habaib, mencaci maki sayyid, padahal dia bukan habib, dia bukan sayyid, dia bukan keturunan Rasulullah. Kita jangan ikut-ikutan lah, kita jangan ikut-ikutan. Kita ini orang awam, jangan ikut-ikutan mencaci maki keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sambung pengajian kita. Kemarin kita masuk kepada bab adabul akli atau adab makan. Sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian bab yang ke-12 adabus surbi, adab minum. Adab minum. Kemarin kita sudah menjelaskan adab makan. Sekarang kita masuk kepada adab minum. Tiap-tiap selesai makan, pastilah kita minum. Biasanya orang kalau habis makan dia minum. Minum. Maka apabila hendak minum, ambillah gelas air itu dengan tangan kanan. Itu hendak minum tak, mengambil gelas air itu dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Tangan kanan. Kanan lo lah. Bukan dengan tangan kiri.
serta kita pandang air itu sebelum diminum. Lah, ini gelas kita hendak minum, ambil dengan tangan kanan. Mungkin ini kan hingga diminum, cucok dulu. Cucok loleh, cucok. Nah, hendak minum tadi, pandang dulu airnya, minum dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Minum itu hendaklah mengisap seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musul ma'a masan wala ta'ubbuhu abban. Minumlah air itu mengisap, janganlah meneguk. Kalau minum air tuh mengisap, jangan betaguk nalannya tuh mengisap. Ini aman berpipit jelas saya isap dah. Berisap. Jangan glukuk kayak ini nah. Minum tuh. Dah. Mau wah gitu dah. Diisap minum dah. Kalau kita kan ini berpipit, nih yang kada berpipitnya. Kada berpipit. Nah minum tak mengisap. Tak. Diisap masuknya atau mengisap tak. Jangan mau kayak kita minum di botol kan takut kita tanah. Nah, untung ada takut botolnya mati. Nah. Karena meneguk itu mendatangkan penyakit hati. Orang yang minum betaguk itu mendatangkan penyakit hati. Apa aja penyakit hati itu banyak aja Bang. Sombong, ujub, riya, sum'ah, apalagi bakhil, kufur, bakhil, pemalar, suka mengeluh. Itu penyakit hati itu Hendaklah minum itu 3 kali bernapas. Tiap-tiap senapas itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bacalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kita minum hendaklah 3 kali bernapas. Walaupun minum segelas minum. Nah, jangan sekali minum tuh langsung habis. Terus sekali bernapas ngarannya tak. Nah, sebelum minum tuh baca Bismillahirrahmanirrahim, minum. Ampe ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kena minum lagi. Baca bismillah sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim, minum lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hendak minum yang ketiga baca Bismillahirrahmanirrahim, minum lagi. Sudahnya itu baca Alhamdulillahirabbil alamin. Janganlah bernapas atau beriga di dalam gelas air. Apabila selesai ia minum dan berkehendak memberi minum orang lain, dahulukan memberi orang yang di sebelah kanan. Ada ustadz minum, jadi kita kan biasa tak teman pengajian ada kiainya minum. Anu guru aja, aku minta banyu guru tulah aja, ambil barokahnya. Yang minta sebelah kanan, sebelah kiri di hadapan, bagikan yang ke sebelah kanan. Dahulukan yang sebelah kanan. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi air kepada seorang badui yang duduk di kanan Nabi
sebelum ia memberi orang yang di kirinya. Oh, Nabi itu seperti itu. Kalau Nabi itu selesai minum, dia bagikan orang yang di sebelah kanannya minum, baru yang di sebelah kirinya. Walaupun yang di sebelah kirinya itu orangnya lebih terhormat ketimbang orang sebelah kanan. Nabi ketika selesai minum, dia beri ke yang ke sebelah kanan, seorang Arab Badui, baru dia memberi yang ke sebelah kiri. Padahal yang di sebelah kiri Nabi itu adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi, al-aimana fal aimana, dahulukanlah yang kanan maka yang kanan. Nabi menyuruh mendahulukan yang kanan dalam segala pekerjaan selain daripada yang hina-hina. Apapun pekerjaannya itu dahulukan sebelah kanan, kecuali pekerjaan yang hina-hina. Makan, nyuap tangan kanan. Minum, megang gelas tangan kanan. Kada bisa seumpamanya tangan kanan, bisa seumpamanya tangan kanan, igat tangan kanan ini lah. Karena makan kita bakacak, kalau mungkin ambil gelas gini lah, igat tangan kanan, ditopang dengan tangan kanan. Topang dengan tangan kanan. Jangan minum tangan kiri, topang dengan tangan kanan. Makan minum. Tok. Ya makan no. Pan. No. Jangan sesuatu yang baik itu diusahakan dengan yang kanan. Kecuali yang hina-hina, apa contohnya? Bersubihira. Jangan tangan kanan bersubihira. Tangan kiri bersubihira itulah. Nah, jadi kalau kita minum kita minum ambil gelas minum ini kebetulan kita aqua gelas. Ambil gelas minum dengan tangan kanan. Kemudian sebelum minum baca bismillahirrahmanirrahim. Minumnya hendaknya dengan 3 napas. Berhisap, jangan bertaguk. Hisap minumannya, sebelum minum tuh baca bismillahirrahmanirrahim. Minum. Sudah terteguk, sudah masuk tadi ke dalam kerongkongan, baca alhamdulillahirabbil alamin. Hendak minum lagi baca bismillah. Terteguk lagi baca alhamdulillah. Hendak minum lagi baca bismillah. Terteguk lagi baca alhamdulillah. Oke, itu minum tak? Orang yang mengamalkan seperti itu tuh dapat pahala jelasnya dah. Dapat pahala. Itu. Kemudian sudah selesai minum, hendak membagi orang minum, dahulukan yang sebelah kanan kita. Sebelah kanan kita. Hanyar mendahulukan, hanyar dibagi yang ke sebelah kiri. Walaupun di sebelah kirinya itu orangnya lebih terhormat ketimbang orang yang sebelah kanan. Sekarang kita bukan memandang kehormatan dunia seseorang. Yang kita ikuti itu adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendahulukan sebelah kanan, berarti kita mengumpati gaya Nabi, menghidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata baginda Nabi, cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, bersamaku dalam surga.
Sunnah tuh jangan diremehkan, walaupun pekerjaan yang kecil-kecil, kalau mengandung pahala sunnah, sebisa kita untuk menggawikannya. Itu diantaranya adab-adab kita minum. Kemudian yang selanjutnya adabun naum, adab tidur. Apabila engkau hendak tidur, bersucilah lebih dahulu daripada hadas kecil atau hadas besar. Mun hendak guring no, usahakan berwudu dulu. Berwudu. Kalau kita berhadas besar, mandi junub dulu. Mandi junub dulu. Nah. Usahakan untuk bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Wudu, mun belum wudu, pas imbah wudu lah, berabah japai mamanya, betal wudu, wudu pulang lah jadinya. Pas wudu pulang, sampai berabah japai mamanya pulang, betal pulang wudu, kada beguguringan semalaman. Kada menhandak guring atau berwudu dulu. Sudah sampai kena ke wadah berabah di japai mamanya, kada apa-apa, guring aja langsung. Meningkat sebelum guring kok, di samping berwudu, sudah berwudu tuh sembahyang dulu 2 rakaat. Yang sunnah 2 rakaat. Sunnah apa? Terserah aja. Sunnah wudu kah? Sunnah taubat kah? Sunnah hajat kah? Istikharah kah? Barang aja sembahyang sunnah. Hendaklah berniat bahwa tidur itu untuk menyehatkan badan, menyenangkan badan, dan istirahat supaya kuat, agar kita bisa kembali lagi mengerjakan ibadah. Niatnya tidur tadi itu ingin menyenangkan badan, istirahat supaya kuat, dan gembira lagi dalam melaksanakan ibadah. Lah, orang mau kurang tidur itu ibadahnya tuh bisa kada semangat. Kurang tidur tuh ibadah tuh bisa kada semangat. Jadi kita nih ada masanya kita tuh tidur. Jangan juga kita nih ibadah terus-terusan kada beguring-guringan. Mata nih ada haknya juga, tangan ada haknya, mulut ada haknya, kaki ada haknya, hati ada haknya. Nah, jangan sampai kita tuh tidak memperhatikan hak daripada badan kita. Mata ini perlu istirahat juga, ya kan? Begadang hataros, zalim juga kita, kada beguguringan. Kecuali orang yang sudah mesra dengan Allah tuh, nah itu kita kada hingkat menyalahkannya. Ada orang yang mesra dengan Allah Ta'ala, ada. Bangunlah sebelum waktu subuh supaya dapat mengerjakan sembahyang tahajud terlebih dahulu. Peningkat bangun itu di jam 4, jadi bisa bertahajud, bangun jam 4 bisa bertahajud,
baca Quran kah kita nih, berzikir kah, menghadangi masuknya waktu sembahyang subuh. Tahajud 2 rakaat. Bang tahajud ini berat juga bang. Mun kada belajar tahajud ini berat rasanya, berat. Jadi tahajudnya harus dibiasakan juga. Makanya Bapak Ibu kalau melihat anak di pesantren melihat anak pesantren itu jangan sedih kalau kasurnya tipis. Nah, kalau bantalnya tipis, jangan sedih. Kenapa? Memang diajarkan untuk demikian. Kalau tidur di kasur yang tebal, bantalnya nyaman, ngalih hendak bangun tahajud tuh ngalih. Ngalih. Jadi mun kita juga hendak belajar tahajud, guring jangan tapi di kasur yang tebal, jangan tapi bebantal yang nyaman. Insyaallah tak meningkat bantal tuh ganti aja tempurung nyior tak, purung nyior tak. Jadi mon sekira-kira telintok ke sebelah sini, tegugur kepala, tangkop ke samping, tebangun tuh Nah, tahajud nih mengkada dilatih dan mengkada karena pertolongan Allah ngalih juga anak orang bertahajud nih. Ada kadang-kadang orang bangun naik juga, bangun bekamih tapi ada bertahajud, ada tuh Bacalah sebelum tidur itu zikrullah, berzikir, ayat-ayat Quran, doa-doa supaya tidur kita dalam kebaikan, dan tidur kita itu tidak diganggu oleh syaitan. Jadi tidur itu sebelum kita tidur tuh berzikir, baca ayat-ayat Quran, kemudian doa-doa. Tuh, amon almarhum guru sekumpul itu waktu belajar kitab Ilmu Namros itu ada amalan-amalan dari beliau itu kalau kita sebelum tidur. Aku masih ada lagi catatannya tak. Sebelum tidur itu membaca surah Al-Baqarah ayat 164 menggada salah kok. Aku lihat dulu surahnya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi khalqis sama, buka Quran loh. Nah, Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sampai akhir. Sampai la ayatil liqaumi ya'qilun. Itu sagan menguatkan hafalan kita. Sagan menguatkan hafalan kita. Jadi antara fadilahnya tuh menguatkan hafalan kita. Apalagi yang dianjurkan beliau tuh sebelum tidur berzikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kemudian tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Teman beliau menganjurkan seperti itu. Kalau di dalam kitab yang pernah saya baca itu, kalau kita sebelum tidur tuh baca subhanallah 33 kali,
Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Baru ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Sama aja sebujurnya. Itu kan tadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali juga lo kok. Tapi langsung jadi satu. Kemudian apalagi yang disuruh beliau itu, kalau sebelum tidur tuh baca ayat kursi sekali, Al-Fatihah sekali, Qul huwallah sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Tiupkan ke tangan tuh seolah-olah kita itu beludah, tapi jangan duapang beludah bujol. Ya dah, seolah-olah aja, seolah. Nah, sapukan ke seluruh badan, sapukan ke seluruh badan. Nah, tak lah. Itu mun kada salah, ada keterangan itu tuh dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari. Sapukan. Nah, seolah-olah beludah aja. Nah, sapukan. Apalagi yang dianjurkan beliau tuh membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, meningkat senapas. Orang yang mengamalkan itu insya Allah dihindarkan Allah daripada pencurian, daripada kebanjiran, daripada kebakaran. Jadi tarik napas, tahan di parut, tarik napas, tahan di parut, tarik, tahan di parut, baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berpaksaan, mun kada tahan kada usah, keluarkan aja napasnya. Kalau kau berpaksaan kada bernapas lagi, kayaknya kacau. Mun kada bisa senapas, baca aja Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Mun hingkat senapas. Apalagi sebelum tidur ujar beliau membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahi akbar. Ada salawatnya, itu bacanya 15 kali. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahi akbar. Bacanya 15 kali. Itu bacanya telah. Nah, itu diantara amalan-amalan yang bisa kita amalkan sebelum kita tidur. Kada bisa sunyaan, salah satunya aja diam. Baca salawatnya kah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahi akbar. Atau kita baca ayat kursi kah, qul huwallah kah, al-falaq, an-nas. Atau sebelum tidur baca surah as-sajadah kah, al-muluk kah. Kalau pas mati kita kan ada bangun lagi, sawat sebelum tidur kita membaca surah al-muluk, insyaallah lepas daripada siksa kubur. Baca waqiah kah tiap malam tak? Baca surah waqiah. Menandak sugi baca waqiah. Zikir, baca salawat kah, barang aja. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim ketika mulai berbaring. Jadi menghadap berbaring tu, hendak berabah tu Bismillahirrahmanirrahim. Yang berabah baca Bismillahirrahmanirrahim, hanya berabah. Tidurlah atas lambung yang kanan serta menghadap kiblat
seperti berbaringnya mayit di dalam kubur. Baring mayit dalam kubur tah. Nah, baring ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan. Menghadap kiblat seperti baring mayit dalam kubur. Kita nih amun guring di masjid di surau menghadap ke kiblat mamayurang. Mamayurang lo lah. Padahal dianjurkan kayak itu tak. Berhiring ke sebelah kanan kayak mayit tuh Bang, menghadap kepada kiblat. Jadi yang bisi ranjang kada menghadap kiblat malam ini putar. Putar menghadap kiblat lah. Kita kiblat ke sinilah. Kiblat ke sinilah. Berarti ranjang tuh kepalanya harus ke sana. Jadi guringnya hadap ke sini. Putar ranjangnya malam ini lah. Meneranjangnya hadap ke sana kayak apa? Ranjangnya hadap ke sana, pas mutar ke situ lah. Ini sunnah aja Bang, ada juga wajib. Ada juga wajib. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ia menghendaki tidur di hamparan tidur, kemudian Nabi berbaring atas lambungnya yang kanan dan menghantarkan tangannya di bawah pipinya dan dibacanya Allahumma bismika ahya wa amut. Allahumma bismika ahya wa amut. Kalau kita kan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sama aja Bang, berdoa. Allahumma bismika, ya Allah, dengan nama Engkau aku hidup dan aku mati. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tu kita. Ya Allah, dengan nama Engkau hidupku dan matiku. Tatkala bangun kembali daripada tidur kita, maka bacalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pujian bagi Allah yang menghidupkan kita sesudah dimatikannya, dan kepada Allah lah kita bersyukur, kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi menhendak tidur tak? Yaitu tidur itu diumpamakan Rasulullah mati, dan juga itu seperti hidup kembali di hari kiamat. Jadi tidur itu, sebelum tidur kita bersuci, berwudu, atau yang dalam keadaan berhadas besar mandi menghilangkan hadas besar. Mon hari dingin Bang kayak apa aja mandi. Berhubungan laki bini junub hari dingin ya apa aja mandi, kada sanggup mandi. Mon kada sanggup mandi dibersihkan, bawa berwudu, anyar guring. Kemudian apalagi sebelum tidur itu berzikir, membaca Quran. Kemudian apalagi berdoa, berzikir, baca Quran, berdoa. Dan juga amalan-amalan itu diantaranya sebelum tidur itu membaca Qul Huwallah 3 kali. Kemudian berdoa, mendoakan kaum muslimin wal muslimat. Kemudian bersalawat atas Nabi dan
para nabi sebelum baginda Nabi, kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, baca 7 kali. Itu ada juga amalan seperti itu tuh. Atau hendak guring baca salawat kah? Banyak baca salawat. Salawat apa? Terserah, mana yang hafalnya aja. Baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in boleh. Atau yang paling handap salawatnya tuh sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya mengguring tak kuti tasbih. Jadi ingat berzikir tuh, ingat kita nih kan zikir kita nih masih bergantung awan tasbih. Amun kada tuh kuti tasbih hilang zikir. Tuh kita. Lah kita orang awam nih, tapi mentokuti tasbih tuh ingkat aja berzikir tuh apakah dibaca tuh? Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Atau hendak mengompati amalan yang diajarkan guru sekumpul boleh juga. Baca surah Al-Baqarah ayat 164 sekali. Baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Baru ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca ayat kursi, Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas. Baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur tak. Baca salawat Ad-Duril Azhar tadi itu. Baca apa yang bisa kita baca. Amal kebaikan yang bisa kita baca, kita baca. Baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau Allahumma bismika ahya wa amut. Allahumma bismika ahya wa amut. Itu dibaca. Mana tahu kita nih pas guring kada bacaan pas guring tadi, sekali terbangun di alam kubur dah kita nih. Nah, kita kada tahu loh lah guring kita nih, kada tahu apakah kita bisa bangun atau kada esoknya. Nah, guring menghadap ke kiblat, awak dimiringkan ke kanan kayak mayit, kayak orang yang mati dah. Kemudian nanti sesudah bangun tidur baca pujian kepada Allah, minimal baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah. Nah, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita sesudah mematikan dan kepadanya lah kita kembali. Alhamdulillah kita nih sebagai ungkapan rasa syukur bisa dihidupkan Allah kembali melihat dunia. Makanya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sembahyang Isya kita, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wal maghfirata wa syafa'ata ala ahli al-qubur, khususan al-marhumah sanabidaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wazid ihsanahum wa taqabbal a'malahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wazid ihsanahum wa taqabbal a'malahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wazid ihsanahum wa taqabbal a'malahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal